Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, seperti judul Q&A. Jadi saya sambil duduk minum saya punya kopi, teh, ya. Saya mau jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini sudah sering saya dapat, cuma tiap kali balas-balas. Terus kemarin ada yang bilang, coba kalau pertanyaan-pertanyaan tuh kalau bisa balas dengan sesi duduk gini minum kopi baru balas. Jadi saya sudah ada catat beberapa pertanyaan supaya saya mau jawab ya. Buat video yang ini saya tidak kasih masuk pertanyaannya, tapi saya langsung jawab ya supaya video tidak panjang kawan-kawan. Sebelum kita mulai, saya mau update. Di Holland kita masih lockdown dan agak lebih ketat lockdownnya. Bahkan sampai kalau kita melanggar kita kena denda ya kawan-kawan. Ini sudah beberapa hari lagi tahun baru. Saya belum bikin vlog kue atau yang lainnya karena saya masih sibuk bikin sapu nastar sama saya punya lapis legit. Kebetulan saya harus kasih habis saya punya telur. Tapi setelah selesai tahun baru nanti saya pasti lanjut bikin kue kering yang saya sudah janjikan. Berhubung kawan-kawan kita lockdown juga, jadi kita cuma tinggal di rumah, jadi bisa ada kegiatan. Sekarang saya mau lanjut jawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang paling terakhir dulu saya jawab ya. Waktu video kemarin yang Natal, di situ ada yang tanya itu siapa, itu adik ipar. Kemarin itu kawan-kawan saya Natalan ke keluarga Ciemi dan Martin namanya. Jadi itu bukan saya punya kakak kandung, itu kebetulan cuma teman orang Merauke juga, dan dia sudah lama tinggal di sini dan mereka bersaudara. Semua tinggal di sini kawan-kawan. Jadi pada saat saya kenal mereka 2015 kalau tidak salah tuh saya sangat bahagia sekali karena saya bisa ketemu orang Merauke juga yang ada di Holland sini kawan-kawan. Logat yang sama, didikan yang sama, jadi seru saja. Saya kan juga ada pertanyaan kenapa tidak cocok dengan mertua. Jadi waktu saya datang sini kawan-kawan, saya punya mertua tuh terlalu Holland sekali, terlalu ya kalau kalian bilang tuh kayak seperti kodok di dalam tempurung, betul-betul kotanya ini. Jadi dia tidak bisa terima kalau yang dari luar atau yang adat istiadatnya yang berbeda. Seperti contohnya saja kawan-kawan, saya punya anak waktu zaman masih kecil itu tidak boleh bicara bahasa Indonesia, tidak boleh terlalu banyak makan nasi. Yang kecil-kecil yang kalau kita pikir, kenapa bisa seperti itu? Saya alami kawan-kawan. Jadi saya punya perjuangan masa-masa itu, masa-masa stres zaman anak-anak kecil itu sudah lewat. Jadi setelah saya pindah rumah baru ini 2015 dan saya putuskan saya sudah tidak akan injak rumahnya mertua lagi. Dan saya punya suami inginkan dan setuju. Awal-awalnya tuh baru tahun ini kawan-kawan saya mau ketemu. Kalau dia datang sini anak-anak ulang tahun saya ada di rumah. Biasanya tuh tidak begitu kawan-kawan. Biasanya kalau saya mertua datang anak-anak punya ulang tahun, saya Pak Itua sudah belikan saya karcis untuk pergi spa 1 hari atau apa. Yang penting saya suka kasih beres, saya suka bikin makanan, saya suka siapkan kue, baru disuruh saya pergi 1 hari begitu. Karena memang pada dasarnya saya punya mertua orangnya agak hyper thinking gitu. Orang bilang di sini kadang-kadang perempuan kalau winter depresi, terus mau tahu semua orang punya masalah seperti begitu kan. Jadi itu saya punya mertua. Jadi 2015 saya sudah tidak pernah injak mertua punya rumah. Mertua laki-laki baik kawan-kawan, tapi mertua perempuan saja yang cara berpikirnya hiperaktif, istilahnya seperti itu. Nah setelah itu jadi 2015 saya sudah tidak pernah pergi ke mertua. Jadi waktu dulu-dulu ada teman selalu bikin kayak malam Natal bersama dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang tidak ada rumah kayak begitu. Jadi dulu dari 2014, 2013, 2014, 2015 kayaknya 3 tahun tuh saya selalu bantu masak terus seharian dari mulai jam 2 siang kita kerja di situ untuk gratis saja, tapi untuk undang kayak orang-orang miskin. Jadi istilahnya charity gitu kan kawan, hanya untuk Christmas membantu orang-orang yang tidak bisa dinner sama-sama atau merayakan Natal sama-sama seperti itu. Jadi kalau tidak salah saya dari 2014, 15, 16, 17 saya ikut sampai atau dari 2013 punya saya aktifkan itu 4 tahun. Setelah itu dia tidak bikin lagi, dia kasih ke orang lain kayak gitu. Jadi saya sudah tidak bikin. Nah, sejak saya sudah tidak pernah bikin, saya juga tidak ke mertua.
Dan saya kenal Emi, jadi setiap hari Natal anak-anak sama suami pergi makan di mertua dan saya pergi ke rumahnya Emi diundang seperti begitu. Dan saya cuma sendiri, daripada saya di rumah sendirian kawan-kawan, saya mau bikin acara dinner sendiri waktu awal-awal untuk keluarga, tapi mertua selalu tentang. Jadi ya saya pikir ya sudah, selama mertua masih hidup biarkan anak-anak nikmati dia punya opa oma kawan-kawan ya. Nanti kalau sudah besar ada waktunya kita dikasih bagian seperti gitu. Jadi biarkan saja. Makanya saya diundang sama Emi dan Martin ke rumahnya. Dan ini sudah tahun ketiga saya bergabung sama mereka di hari Natal. Emi itu dia lebih tua dari saya kawan-kawan. Itu ipar saya panggil karena di Holland ini orang selalu panggil nama ya. Sedangkan kita di Indonesia selalu panggil kakak atau adik atau cece atau koko, atau kita tidak pernah om atau tante, tapi kita tidak pernah panggil nama. Di sini semua orang panggil nama. Jadi ya saya rasa tuh bagus saja kalau panggil Martin tuh ipar. Jadi saya panggil, dan Martin juga sangat senang dipanggil ipar kayak begitu kawan-kawan. Jadi itu kakak ipar bukan adik ipar ya, karena dia lebih tua dari saya kawan-kawan kayak gitu. Jadi masih banyak kawan-kawan orang-orang Merauke yang ada di Holland sini, cuma yang saya tahu tuh tidak banyak. Mereka lebih tahu banyak karena mereka sudah lebih dari 30 tahun di sini. Jadi kayak Cici Montfort, Emi, Kuku, Frida, mereka sudah lebih dari 30 tahun bahkan tinggal di sini kawan-kawan ya. Jadi saya yang baru cuma 12 tahun kawan-kawan. Jadi keputusan dengan mertua supaya tidak saling dekat lagi itu lebih baik, jauh lebih baik. Jadi kita sama-sama lebih tenang, dan saya punya mertua juga lebih tenang. Saya juga tidak terlalu stres kawan-kawan. Pertanyaan berikutnya, sudah berapa lama jadi vlogger dan kapan mulai bikin vlogger? Jadi kawan-kawan, vlogger ini ide dari saya punya keluarga dan kawan-kawan. Itu gara-gara saya punya tante yang di Surabaya suka nonton vloggernya Ibu RT dan lihat kehidupannya. Jadi makanya pada saat mereka selalu tiap hari tanya saya punya keadaan sebagainya, terus saya bilang ini kenapa tidak bikin vlog saja supaya kita tidak perlu tanya, kita bisa lihat kau bikin apa dan sebagainya. Terus kalau kau pulang Merauke, kau ketemu teman, kau tidak perlu cerita ulang-ulang pertanyaannya orang yang sama, kau cerita ulang-ulang kayak gitu. Jadi kau teman-teman bisa sendiri lihat kau punya kehidupan di Holland kayak bagaimana dan sebagainya kayak gitu. Dan saya pikir itu ide bagus juga ya. Akhirnya saya mulai bikin vlog kawan-kawan. Saya bikin vlog itu 1 minggu sebelum Natal 2017. Saya bikin. Pada saat saya bikin vlog pertama itu juga pertama kalinya saya mulai pergi dinner di rumahnya Emi. 2017 itu saya ada bikin vlog pas kita tahun baru, ada beberapa. Terus masuk 2018, kegiatan-kegiatan sedikit, tidak intens, cuma beberapa ya kawan-kawan. Dan setelah itu juga dia punya malam tahun baru dan sebagainya. Akhirnya 2019 kawan-kawan, Januari saya cedera kaki gara-gara main volleyball, terputar. Pas bulan Februari itu parah sampai harus duduk di kursi roda yang dorong-dorong, tidak bisa jalan. Kalau kalian lihat 2019 tuh saya sama sekali tidak punya video, cuma satu mungkin itu juga video bukan saya yang rekam kawan-kawan, itu teman pas yang datang dari Merauke. Jadi saya cuma pakai tongkat. Saya operasi sekitar bulan-bulan 7 2019. Habis itu proses sampai saya bisa jalan normal kembali tuh kira-kira Desember. Jadi 2019 masuk kawan-kawan, saya punya kaki masih pemulihan dan sebagainya. Tapi pada saat liburan 2019 tuh kaki masih belum kuat. Jadi saya putuskan saya tidak pulang kampung. Begini datang 2020 Corona kawan-kawan. Tapi saya punya kaki sudah baik pada saat itu, dan pada saat itu Ibu RT Holland juga dia mau ajak ketemuan, kolaborasi. Jadi saya jadinya akhirnya semangat lagi kembali bikin vlog kayak begitu. Dan sebelum saya ketemu Ibu RT itu bulan 2 2020 ini, saya mulai aktif bikin kue, vlog kue dan sebagainya. Akhirnya saya ketemu Ibu RT di bulan akhir atau pertengahan bulan Februari seperti begitu kawan-kawan ya. Dan setelah itu saya rajin bikin, saya punya vlog sampai sekarang. Dan berhubung
kaki juga sudah agak kuat, jadi bisa lebih banyak bikin vlog. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya, apakah saya jualan kue atau tidak? Saya di Holland kawan-kawan, saya lebih ke catering daripada ke kue, karena di Holland orang tidak berani pesan kue seperti kayak kita di Indonesia ya, untuk hanya kue bayar mahal. Tidak, orang Holland tidak seperti itu. Jadi lebih banyak saya ke catering, dan catering kerjanya tidak seberapa, hasilnya banyak, sedangkan kue kerjanya berjam-jam kawan-kawan, hasilnya sedikit. Tapi kalau ada orang mau pesan kue dengan saya punya harga, dia berani bayar, saya mau bikin kawan-kawan, karena kerja kue itu enak kawan-kawan, tangan bersih, tidak kerja keras tapi tidak seberat kalau kita masak kawan-kawan. Itu kalau masak tuh betul-betul kerjaan full time job. Dan jenis-jenis kue apa saja yang saya jual tergantung apa yang kalian mau. Banyak macam kue saya jual kawan-kawan, karena saya pernah belajar dan saya pernah kerja di bakerynya teman kayak gitu. Jadi saya tahu banyak kue, karena seperti itu banyak pengalaman kawan-kawan. Dan saya sendiri zaman-zaman kuliah banyak jualan kue kiri kanan. Seperti kayak kue pengantin, saya aja bikin kue pengantin, saya tidak pernah di bawah 500 euro, karena kue pengantin itu betul-betul di sini kue asli kawan-kawan, dan sangat banyak kerjanya. Jadi kalau kalian mau lihat saya punya foto-foto kue, mungkin di bawah, di Instagram di bawah tuh. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, apakah resep kue dipersebarluaskan demi kebutuhan akun YouTube? Tidak kawan-kawan, saya punya resep kue dan sebagainya bukan untuk kepentingan akun YouTube supaya tambah besar atau tidak. Cuma hobi saja kawan-kawan, saya senang bisa lihat orang lain belajar, dan bisa juga pakai saya punya ilmu untuk bisa menghidupi diri sendiri kawan-kawan. Karena saya punya pengalaman hidup, saya belajar kue saja banyak sekali orang-orang yang mengulurkan tangan bantu saya untuk saya bisa belajar kue. Jadi sekarang kalau memang dengan akun YouTube-nya saya bisa bantu atau ulurkan tangan untuk bantu orang-orang yang lagi mau berusaha untuk bertahan hidup, saya senang sekali kawan-kawan. Itu. Jadi secara lengkap pertanyaannya tuh, kalau saya jualan kue kok saya sebarluaskan resepnya saya? Kawan-kawan, saya punya prinsip hidup itu rezeki di tangannya kita masing-masing. Saya masak ini, saya kasih resep ke kalian. Kalian punya tangan masak belum tentu sama dengan saya punya tangan masak. Jadi kita punya tangan masing-masing, punya rasa masing-masing. Kita punya rezeki di tangan kita masing-masing. Ilmu di mana saja kau bisa dapat, apalagi YouTube sudah punya banyak sekali vlogger dan sebagainya. Dan banyak sekali akun YouTube, kalian tinggal pilih mau yang mana. Jadi kalau kalian rasa dari saya punya vlog kue atau masakan kalian bisa dapat ilmu, bisa, tapi kalian juga bisa lihat yang lain. Makanya saya bilang sama kalian, setiap kali ada yang komen kepanjangan ke ini, saya bukan cooking channel, saya vlogger, dan apa yang saya kasih masuk di dalam saya punya YouTube channel itu saya punya pengalaman yang saya alami sendiri, saya bagi sama kalian. Karena menurut saya pengalaman itu kawan-kawan paling mahal dibeli, paling mahal, karena kita luangkan waktu, bahan, tenaga, perasaan, semuanya tuh di dalam itu. Dan pada akhirnya saya bisa berhasil. Saya senang kalau saya bisa bagi, saya bisa kasih tahu temanku, oh bikin yang ini supaya kalian jangan bikin salah seperti yang kesalahan-kesalahan yang saya sudah bikin sebelumnya. Menghemat biaya dan waktu buat kalian. Walaupun saya dulu belajar banyak sekali, saya buang resep atau salah atau apa, saya bahagia kalau orang bisa bikin langsung jadi kawan-kawan, bisa belajar dari saya punya pengalaman. Dari semua saya punya vlog kue yang saya kasih masuk sebelum-sebelumnya, buat kalian tahu, baru cuma satu resep yang saya kasih masuk, yang saya betul-betul pergi sekolah. Itu resep baru satu saja kawan-kawan. Yang lainnya itu semua cuma resep yang saya pakai dan saya cari, saya coba-coba, karena saya punya hobi coba-coba resep seperti begitu. Jadi itu resep lapis legit yang terakhir saya kasih masuk, itu resep betul-betul resep dari saya punya guru, dan saya punya guru bilang kau boleh bikin vlognya, jadi saya bikin vlognya. Kalau saya mau kasih masuk
resep-resep yang saya pelajari dari ada orang lain, saya akan tanya dulu sama saya punya guru atau saya punya teman yang kasih saya resep, boleh tidak saya bikin untuk kasih masuk di dalam resep. Yang lainnya tuh tidak ada saya langkah kecuali masakan kawan-kawan. Kalau masakan kawan-kawan itu betul yang saya pelajari, karena saya punya guru kue pernah bayarkan saya untuk belajar dari cookie restoran Chinese food. Hanya dalam 3 hari belajar begitu banyak macam Chinese food. Berhubung saya hobi kawan-kawan, jadi apa yang saya lihat, apa yang saya rasa, saya ingat sampai sekarang. Jadi saya bisa mengingat semua dan saya catat semua, terus saya praktekkan karena saya juga hobi dimasak. Jadi itu makanya kenapa saya belajar, dan dari teknik-teknik yang saya pelajari itulah terjadi saya punya begitu banyak model masakan dengan ya kualitas yang agak kelihatan restoran seperti gitu, karena saya pernah belajar. Dan itu masak buat saya tuh, masak tuh keahliannya kita masing-masing. Walaupun kau sudah dikasih resep seperti begini, tapi kalau kau mau modifikasi, kau mau kreatif, dia akan lebih bagus seperti gitu. Resep yang saya bikin itu memang sudah saya pernah coba dan saya sudah pengalaman, saya akan bilang kalau itu saya pengalaman. Tapi kalau resep yang saya baru mau coba, saya akan kasih tahu kalian kalau kita sama-sama coba. Karena saya bukan cooking channel kawan-kawan, saya vlogger. Jadi saya senang sama-sama kita mencari ilmu. Suatu saat kawan-kawan kalau saya ketemu saya punya guru, saya akan bilang ayo kita masak bersama saya punya guru, dan dia kokinya saya yang jadi fotografernya. Atau nanti pada saat saya ketemu koki-koki terkenal atau vlogger lain yang masak atau yang apa, saya sangat-sangat senang sekali kalau bisa kolaborasi dan lihat orang cara masak dan sebagainya. Karena saya suka menambah ilmu. Atau seperti saya pergi kembali ke Papua nanti kalau liburan, saya mau bawa kalian masuk ke pedalaman dan lihat bagaimana tradisi orang di kampung masak dan sebagainya. Hobi yang seperti itu. Hanya itu alasannya kawan-kawan kenapa saya berbagi ilmu, karena ilmu tuh susah sekali didapat. Jadi dengan adanya berbagi, kita sama-sama maju kawan-kawan. Apalagi spesial untuk kayak kami di Merauke. Merauke tuh sangat susah internet dan sebagainya. Dulu tuh kalau cari resep tuh setengah mati sekali kawan-kawan. Kayak kita mengemis orang, terus orang yang tahu, yang punya uang banyak, yang bisa bayar di luar, dorang sombong begitu. Kenapa tidak? Kalau saya bisa kasih ajar orang Merauke lain supaya bisa lebih baju, kita sama-sama bangun Merauke kawan-kawan. Bisa sama-sama bangun kita punya kota kecil, sama-sama lebih maju dan mengurangi tingkat kemiskinan kawan-kawan. Betul, yang penting kita mau berusaha. Ya, minta maaf kawan-kawan kalau masalah berusaha, sapu semangat itu dia naik. Jadi karena saya punya orang tuh paling suka yang namanya kita usaha kerja keras. Karena hidup ini kita harus tergantung sama kita punya tenaga sendiri dan kita punya kekuatan sendiri. Itu baru kau bisa bangga. Jadi kawan-kawan, saya tidak akan kasih masuk resep itu kalau salah kawan-kawan. Dan semoga saja saya juga tidak mengalami lagi. Saya punya pengalaman sebelumnya, saya pernah kasih resep sama saya punya teman, kue biasa, terus habis itu dia bikin tidak jadi, dia tuduh saya kasih resep salah. Pada saat itu saya marah, akhirnya saya bilang ayo kita sama-sama bikin. Dan pada saat kita sama-sama bikin, dia yang taruh bahannya, dia yang bikin, dan akhirnya juga jadi kawan-kawan. Jadi makanya saya mau kasih tahu sama kalian, resep itu banyak, tapi cara supaya kita bisa tahu sampai bagaimana itu betul-betulnya jadi itu kue berbeda-beda. Makanya di setiap saya punya vlog, saya lebih kasih tunjuk pada saat prosesnya, timingnya, ini sudah atau ini belum, seperti begitu. Jadi semoga teman-teman yang pemula atau yang baru yang tambah ilmu bisa cepat paham apa yang saya kasih keluar, ya. Nah, kawan-kawan, itu dia saya punya update hari ini. Semoga saya punya jawaban sesuai dengan yang bertanya, dan semoga yang bertanya puas dengan saya punya jawaban-jawaban, ya. Sampai di sini dulu video ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.